Lumbung pangan dalam konteks ketahanan pangan dan pertanian digunakan untuk menyimpan sumber daya pangan seperti hasil panen, guna memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam situasi darurat atau krisis pangan. Pengelolaan lumbung pangan sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu daerah, lantaran dapat membantu untuk mengantisipasi perubahan harga pangan dan situasi darurat, seperti bencana alam atau kekurangan pasokan pangan. Lumbung pangan dapat digunakan untuk mengatur pasokan pangan dan mengelola distribusi pangan ke masyarakat, agar dapat menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat. Keberadaan lumbung pangan juga dapat memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian, karena mereka tahu bahwa hasil panen mereka akan disimpan dan dijual dengan harga yang stabil dan dapat mendorong investasi di sektor pertanian. Nah, pemirsa Catatan Sang Jurnalis, bertemu lagi dengan saya Galus Karkinanti dalam episode Catatan Sang Jurnalis kali ini. Dan pemirsa, dalam sistem pertanian ada istilah lumbung pangan atau yang berperan sebagai ketahanan pangan di suatu wilayah tertentu. Nah, di Kabupaten Kendal ini pemirsa, tempat saya berdiri ini di Desa Tamping Winarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal ini ada salah satu lumbung pangan yang nantinya akan kita bahas dalam episode kali ini, bagaimana proses keseharian di lumbung pangan ini untuk menjadi pusat ketahanan pangan di wilayah ini pemirsa. Untuk mengikuti lebih jelasnya, ikuti terus perjalanan saya dalam Catatan Sang Jurnalis. Salah satu dari 34 lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Kendal adalah lumbung pangan Tani Makmur yang berada di Desa Tamping Winarno, Kecamatan Sukorejo, yang meresmikan mesin rice mill, dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandura Priyatrogojati, beserta jajarannya, dan disaksikan oleh jajaran pemerintahan desa dan pengurus gabungan kelompok tani setempat. Yang lainnya di belakang Bapak Kepala Dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah luar biasa, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang memberikan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ini baru kali ini kegiatan saya sampai didampingi oleh 4 kepala bidang. Ini yang absen cuma kepala bidang peternakan. Ini pertama kali Pak Kades, luar biasa. Terus kemudian pertama kali juga, ini yang kami hormati juga teman-teman dari media, terima kasih kehadirannya. Ini sampai teman media itu ada 10 personil hadir bersama kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan beberapa hal, bahwa dari 286 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Kendal, Desa Tamping Winarno menjadi satu-satunya penerima bantuan peralatan rice mill unit yang begitu modern ini,
Ini artinya apa? Anugerah yang begitu luar biasa yang didapat oleh Gapotan Tani Makmur Desa Tamping Warnano ini harus dimaknai sebagai satu hal yang menjadi tantangan untuk betul-betul menjaga amanah yang diberikan oleh kami, oleh Kementerian Pertanian, untuk bisa dijalankan. Saya selalu sampaikan, tak pastikan, bukan kok kita harap ngilani saudara-saudara kami yang ada di Tamping Wirnarno, kalau kemudian kok terus ini sekedar mau iuran dari warga, kemudian mewujudkan gedung beserta peralatannya seperti ini, kayaknya kok misal terlaksana entah tahun 2050 atau 2070, kira-kira wawak dewi dadi kakek-kakek ninan-ninan kayak kelakon. Jadi ini harus dilihat sebagai satu tantangan. Bagaimana kemudian bantuan yang kita berikan ini untuk betul-betul bisa dijalankan. Saya selalu wanti-wanti, kalau suatu saat saya melakukan monitoring dan evaluasi ke sini, kalau sampai pintu yang berwarna hijau ini kemudian terpasang gembok, ya nuwun sewu tak dendo. Sekali saya datang, gembokan sepisan disepakati arep pirang juta iki dendone. Berapa juta Bu Dewi? Pak Oli, Pak Gun, ben disepakati 10 juta gitu ya. Denda ini bukan untuk kita, nanti akan kita kembalikan pada kas negara sebagai bentuk dari panisem atas apa yang kami berikan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi keberadaan rice mill unit yang merupakan paket dengan lumbung pangan itu harus dilihat sebagai upaya kita untuk bisa menciptakan kemandirian pangan minimal di tingkat desa. Syukur-syukur kemudian ini bisa berkembang sampai di tingkat kecamatan dan sampai di tingkat kabupaten. Gedungnya wis dinehi, alatnya wis dinehi. Nek mengkon nglakokke wae kok ora iso, kuwi jenengane napa? Terlalu ngene iki. Jadi atas anugerah, atas bantuan yang diberikan itu sebagai salah satu bentuk syukur supaya kita tidak dianggap sebagai insan yang kufur, itu adalah dengan menjaga amanah yang diberikan. Menjaga amanah itu bentuknya seperti apa? Substansi dari bantuan ini adalah pemberdayaan yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan, tercipta kemandirian pangan. Kurang lebih secara garis besarnya itu. Jadi nanti kami akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi tanpa kita perlu berkabar dulu Mbak Dewi. Awas nek bocorke tak dendon jenengan kok. Nah, bahasanya auditor itu kita sidak nanti. Kalau sampai tidak ada aktivitas di sini, engko Mbah Lurah pokoknya langsung kontakan kwitansi 10 juta. Ngaten Mbah Lurah? Nggih, ini satu anugerah luar biasa kalau kita melihat peralatan ini begitu modern. Ini mungkin dinominalkan ya ora cukup selembar-lembar duit abang ya. Berlembar-lembar. Ini tuntutan kami. Terus ini saya melihat tumpukan karung di sana ini kenapa nggak diproduksi? Itu isinya apa? Gabah dari mana? Beli. Itu posisi basah apa kering? Basah, kemarin baru
Dari Rabu. Pinter jawab bebek gapotan. Nek ngomong muni kering, wis ngerti bakal tak todong tak kon produksi. Terus ngomongnya kering, ngono. Oh iya, alhamdulillah. Udah investigasi tadi. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi silahkan apa yang kita berikan untuk betul-betul bisa dikelola dengan baik, untuk betul-betul bisa berproduksi, bisa melibatkan banyak warga untuk turut serta dalam pengelolaan rice mill unit ini beserta lumbung pangannya dikelola secara profesional. Nggih, saya akan lihat secara rutin pembukuan dari unit usaha Gapotan berupa rice mill unit ini. Nanti akan kita cek itu pembukuannya setiap apa kira-kira? Setiap hari? Jangan lah Pak, tiap hari kayak gak ada kerjaan aja. Ini buka bicara Pak, protes jangan Pak. Seperti nggak ada kerjaan aja setiap hari. Terus setiap apa menit? Ya semester lah. Ya, pada intinya nanti akan selalu kami cek kondisi dari operasional rice mill ini sejauh mana bisa berproses dari gabah sampai kemudian menjadi beras. Ini beras-beras yang dihasilkan itu bisa ke arah premium atau medium hasilnya. Bisa premium, bisa medium. Enggak, tergantung gabahnya sama tergantung pangsa pasar. Nah, ini untuk bisa dilakukan survei dulu kira-kira warga masyarakat sekitar Tamping Winarno ini kira-kira untuk asupan konsumsinya kesehariannya pakai beras medium atau premium. Itu sasaran pasar kita itu. Kira-kira nanti setelah data kita dapat, produksinya juga jangan jauh-jauh dari itu. Seandainya kok belum mampu kita memproduksi medium, ya setidaknya mendekati lah. Saya kira itu yang dapat saya pesankan. Sekali lagi untuk Pak Lurah, untuk Gapotan, serta teman-teman yang lain. Teman-teman PPL juga kami mohon untuk bisa selalu monitor. Pokoknya sebagian kewenangan saya limpahkan pada teman-teman PPL ini nek meh nesu-nesu nek meh ngomyang-ngomyang. Demi yang apa Pak ribut iki wis. Jenenge wis ribut kok berarti siap diributi. Kira-kira seperti itu. Ini jangan dimaknai sebagai hal yang negatif. Niatan kemarin saya adalah manakala sudah kita dorong, kita support untuk maju ke ora gelem ya jenengane kebangetan. Mesin rice mill atau mesin giling padi yang praktis dan tepat untuk penggilingan padi ini dapat mengolah padi menjadi beras putih dan sekam halus yang akan dikeluarkan secara terpisah melalui satu kali proses kerja. Dengan adanya mesin rice mill ini, proses penggilingan padi menjadi lebih efisien, meningkatkan kualitas beras, dan mendukung produksi beras dalam skala yang lebih besar. Hal ini sangat penting dalam memenuhi kebutuhan beras, khususnya masyarakat Tamping Winarno dan sekitarnya. Pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini di sebelah kanan saya ini sudah bersama dengan Pak Ribut. Ini selaku ketua dari Gapotan Tani Makmur ya Pak ya, yang ada di desa Tamping Winarno ini ya Pak. Pak, Bapak melihat potensi dari lumbung pangan yang baru tadi saja diresmikan ini seperti apa Pak? Ya, ini kan harapannya untuk bermanfaat bagi masyarakat di Desa Tamping Winarno pada umumnya dan Kecamatan Sukorejo pada keseluruhannya. Oke, nantinya mau ingin dikelola oleh siapa Pak? Ini dari pengelolaannya nanti kan ada unit tersendiri dari unit Gapotan. Dari unit Gapotan itu kan sudah ada yang sementara ini berjalan, ada unit pupuk, unit pemasaran hasil pertanian yaitu dari singkong,
dan ini ditambah lagi dari unit pengolahan hasil panen padi dari para petani di sekitar kita. Itu nanti berasnya dipasarkan di wilayah Sukorejo dan sekitarnya. Oke, berarti ini hanya fokus ke padi aja ya Pak ya? Ya, Untuk fokus ke padi aja. penggilingan beras berarti ya Pak Ya, ya? penggilingan RMU ya. Oh, rice mill ya, oke. Ya, rice mill. Bapak melihat adanya kemajuan ini Pak ya, istilahnya di wilayah ini ya Pak, ada lumbung pangan ini. Seperti apa Pak, Bapak selaku Ketua Gapoktan sendiri? Ya, ini sangat alhamdulillah sekali kami dari Gapoktan Tani Makmur itu untuk mendapatkan bantuan alat semacam ini, dan ini satu-satunya di ex Kabupaten Selokaton, yaitu 4 kecamatan itu baru di wilayah kami itu. Berarti memang satu-satunya ya Pak ya? Iya, baru Makanya- satu-satunya di 4 kecamatan wilayah ex Kabupaten Selokaton. Nah ini Pak, dimanfaatkan untuk apa Pak nanti ini lumbung pangannya? Ini rencananya kami manfaatkan untuk menapung hasil panen dari para petani di sekitar Desa Tameng Winarno, untuk nanti diolah menjadi beras. Setelah itu berasnya dipasarkan di wilayah Kecamatan Sukorejo dan Desa Tameng Winarno pada khususnya. Oh gitu, jadi lokal dulu ya Pak ya? Iya, lokal dulu untuk mencukupi kebutuhan di desa kami dulu. Nanti setelah kecukupan di wilayah desa kami baru berkembang di wilayah lain kecamatan atau sekecamatan Sukorejo. Oke Pak, harapannya ini Pak untuk pertanian di khususnya Tamping Wirnano ini seperti apa? Apalagi sudah ada lumbung pangan juga Pak. Harapan kami selaku dari Gapoktan itu untuk pertanian di wilayah Desa Tamping Winarno itu harapannya lebih maju dan lebih mensejahterakan masyarakat Desa Tamping Winarno pada khususnya. Oke Bapak, intinya untuk memajukan pertanian ya Iya, Pak ya? memajukan pertanian. Di Desa Tamping Wirnano ini. Iya, ya. iya, di Terima sana. kasih Pak Ribut telah Ya. menemani saya. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, demikian wawancara saya dengan Pak Ribut ini selaku Ketua dari Gapoktan Tani Makmur di Desa Tamping Wirnano untuk Anda. Nah, pemirsa, catatan sang jurnalis, di sebelah kiri saya ini sudah ada Pak Alwi, ini selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Pak Alwi, selamat sore Pak. Sore. Pak, ini saya tuh penasaran Pak, di sekitar kanan kiri saya ini kan banyak tanaman jagung. Tadi saya juga melewati persawahan seperti itu. Sebenarnya sejauh ini di Kabupaten Kendal ini mengenai ketahanan pangannya ini seperti apa Pak? Ya, jadi di Kabupaten Kendal itu dengan kemajuan zaman Iya. itu rata-rata kan sekarang rumahnya mulai dibangun tembok dan itu tidak begitu mengganggu kesehatan, sehingga kita arahkan masyarakat itu agar seperti pada zaman dahulu khususnya mempunyai lumbung-lumbung pangan masyarakat. Cuman itu nampaknya dengan keterbatasan lahan juga kan tidak mungkin, sehingga kami berupaya di setiap desa harapan kami bisa dibangun lumbung-lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh Poktan maupun Gapoktan. Berarti walaupun nggak bisa per rumah-rumah, seenggaknya satu desa itu harus punya Satu lumbung desa itu pangan satu itu ya Pak dengan ya? kapasitas kurang lebih sekitar variasi itu dari 40 sampai maksimalnya 80 ton. Kalau sekarang itu udah ada berapa lumbung pangan Pak di Kabupaten Kendal ini? Yang terdata di kami itu ada 35 lumbung pangan masyarakat. 35 lumbung Dan pangan. perlu kami tambahkan juga dalam perkembangannya pembangunan lumbung pangan masyarakat itu semakin kesini itu semakin lengkap. Kalau dulu lumbung pangan masyarakat hanya dikasih lumbungnya saja, satu bangunan lumbung yang fungsinya memang untuk menyimpan stok gabah ataupun jagung. Tapi sekarang khususnya sejak tahun 2021 itu lumbung pangan masyarakat itu di situ juga dilengkapi dengan lantai jemur. Jadi masyarakat kalau mau nitip gabah itu tidak harus dijemur di rumah masing-masing, tapi bisa di situ. Di lokasi sekalian ya Pak ya? Dilengkapi juga dengan mesin pengering, bed dryer. Bahkan di situ juga dilengkapi sekalian dengan mesin rice mill. Harapannya mereka tidak akan kemana-mana, langsung bisa diproses di situ.
Di Kabupaten Kendal sampai hari ini yang terdata itu ada 35 lumbung pangan masyarakat. Tapi yang terlengkapi dengan fasilitas ada lantai jemur, ada mesin pengering atau bed dryer dan rice mill itu kurang lebih baru ada sekitar 8. Oh 8. Tapi kedepannya tetap harus di itu lagi ya Pak ya berarti ya Pak ya? Ya insya Allah tetap kita upayakan. Sebab harapan kami lewat pengadaan lumbung pangan masyarakat ini kami pengen agar kemandirian pangan di Kabupaten Kendal itu bisa tetap terjaga. Karena dengan semakin banyaknya lumbung, khususnya kalau lumbungnya itu terisi, stok dan pasokan pangan itu akan tetap terjaga di Kabupaten Kendal. Pak, ini selain tujuannya untuk kemandirian pangan di desa tersebut, ini ada tujuan perekonomian nggak Pak untuk desa tersebut juga, untuk memajukan perekonomian juga? Oh jelas, jadi gini harapannya, dengan adanya lumbung yang terbaru ini, kita harapkan di situ justru masyarakat itu tidak hanya sekedar menyimpan, tetapi sekaligus bisa memproduksi dan mendistribusikan hasil panen. Dengan begitu ada nilai tambah. Kalau hanya sekedar disimpan gabah saja. Harapan kami memang begitu, dan kami berupaya dengan adanya pembangunan lumbung ini juga menyentuh semua sektor. Jadi kami contohkan kalau dulu sebelum ada lumbung itu para peternak-peternak kami itu kalau mencari bahasanya itu bekatul itu harus mencari keluar kota. Tapi dengan adanya lumbung, karena di situ sudah disertai dengan mesin rice mill, bekatulnya itu bisa disalurkan pada peternak-peternak di sekitar kami. Berarti memang bermanfaat semua ya Pak ya, sampai insya Allah, bekatulnya juga bisa dimanfaatkan ke peternakan juga gitu. Ini Pak, imbauan untuk para gapoktan dan juga petani yang nantinya mungkin juga mengelola lumbung-lumbung pangan ini yang ada di desa-desa ini seperti apa Pak? Kedepan kami berharap agar pengelolaan lumbung pangan masyarakat ini bisa lebih dilakukan secara profesional. Artinya profesional itu tidak ada ketergantungan terhadap kehadiran pemerintah atau negara. Kami berharap lumbung pangan ini bisa dikelola oleh gapoktan atau poktan secara mandiri. Dengan kemandirian ini harapan kami juga akan memperkecil tanggung jawab pemerintah, tetapi di samping itu juga akan mengedukasi para anggota poktan maupun gapoktan itu dalam rangka mengantisipasi kalau terjadi kelangkaan atau rawan pangan. Tujuannya tetap untuk kemandirian pangan itu tadi ya Pak ya, dan juga perekonomian tentunya. Baik, terima kasih Pak Alwi sudah menyempatkan bersama kami. Dan pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Pak Alwi, ini selaku Kabid dari Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Efektivitas lumbung pangan ini bergantung pada manajemen pengelolaan, seperti penyimpanan yang benar, distribusi yang efisien, dan pemantauan stok pangan. Selain itu, kerjasama dan partisipasi petani dan produsen pangan dalam program lumbung pangan juga penting. Ditambah perlunya kesadaran masyarakat tentang peran dan manfaat lumbung pangan yang ada. Sementara itu, dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dan pusat sangat penting, mencakup alokasi anggaran, kebijakan yang mendukung lumbung pangan, dan kerjasama dengan petani serta produsen pangan.
Nah, pemirsa, catatan sang jurnalis itu tadi potret dari salah satu lumbung pangan yang ada di Desa Tamping Winarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini, pemirsa. Dan tentunya lumbung ini juga berperan penting untuk menyimpan dan juga mendistribusikan bahan pangan untuk penduduk dan juga masyarakat setempat. Dan akhirnya saya Galus Karkinanti, pemirsa, pamit dari hadapan Anda beserta kerabat kerja yang bertugas. Dan terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis. Dan pastikan terus menyaksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!